Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya keluarga. Oke, jadi hari ini adalah salah satu hari yang gua nanti, di mana akhirnya Glamour Auto Boutique telah menghadirkan ke Indonesia sebuah Ford Bronco. Ya, jadi kayak janji gue waktu itu pas kita lagi nge-review Ford Bronco Sport, berikutnya akan masuk the real Bronco atau Bronco yang sebenarnya. Dan akhirnya gue bisa ngelihat langsung setelah kemarin lihat Bronco Sport yang ukurannya seperti kebanyakan crossover SUV lainnya. Begitu yang real Bronco datang, baru berasa nih gagah dan kekernya teman-teman. Oke, jadi kita di hari ini akan ngebahas tentang mobil spesial dari Ford ini. Kira-kira seperti gimana detailnya? Ikutin terus videonya. Oke, pertama kita akan ngebahas dulu untuk sejarah. Jadi Ford Bronco itu sudah ada sejak tahun 1966 hingga tahun 1996. Jadi sepanjang waktu itu telah ada 5 generasi dari Bronco. Nah, di tahun 96, kenapa dia akhirnya stop produksi, udah nggak jualan lagi? Karena pada saat itu teman-teman, yang lebih laku di pasaran Amerika adalah full size SUV yang 4 pintu ataupun medium size SUV. Jadi kalau Bronco ini karena dulunya dia merupakan full size SUV tapi hanya tersedia 2 pintu, akhirnya mulai banyak yang berpindah ya, nyari merek lain yang pakainya 4 pintu. Itu dia akhirnya dia stop dan mengalami vakum selama 25 tahun sampai akhirnya di tahun 2021 mereka terlahir kembali dan seperti inilah bentuknya. Nah, yang kedua teman-teman, kita akan ngebahas yaitu target market. Jadi Ford Bronco ini karena dia sekarang adalah medium size SUV, jadi dia kompetitor utamanya adalah Jeep Wrangler. Lebih tepatnya yang satu generasi adalah Jeep Wrangler JL. Dan mereka keduanya sama-sama mempunyai yang versi 2 pintu dan ada juga versi yang 4 pintu. Nah, kalau kita ngomongin untuk setirnya teman-teman, karena kita tahu nih kan sekarang Ford Bronco kan hanya hadir yang left hand drive ya versinya atau yang setir kiri. Itu dia makanya Ford Bronco dia ini selain di Amerika Serikat dijualnya di negara-negara yang memang menggunakan mobil dengan setir kiri. Tapi yang ada di samping gua ini adalah versi right hand drive. Ya, ini udah di-convert begitu dimasukkan oleh Glamour Auto Boutique dan kita juga sempat melihat waktu itu yang Bronco Sport juga udah di-convert ya ke setir kanan dan ini juga sama-sama udah di-convert jadi setir kanan. Ya, jadi boleh dibilang ini adalah Ford Bronco pertama di Indonesia yang pakai setir kanan atau bisa jadi juga di dunia, teman-teman. Wah, itu menarik banget ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin variannya yang ada di sebelah gua ini adalah varian Wildtrak. Jadi kita tahu ya kalau misalnya di Ford, misalnya kayak di Ford Ranger, Wildtrak ini adalah salah satu varian atas. Varian mewahnya yang mana mungkin ini menjadi salah satu varian yang favorit juga digunakan oleh orang-orang. Tapi sementara kalau kita ngomongin rentang atau variasi dari variannya, itu tersedia berbagai macam. Dari mulai base yang paling bawah sampai yang paling atasnya ada yang varian Raptor. Ya, kalau yang Raptor teman-teman udah tahu itu lebih ke gennya untuk high performance ya, high speed off-road, yang mana ada di F150, di Ranger juga ada, dan kini Bronco juga masuk ke keluarga Raptor dengan hadirnya varian yang Bronco Raptor. Tapi teman-teman, yang uniknya kalau di Ford Bronco ini, kalau kita bandingkan dengan Jeep, kalau di Ford Bronco ini, dia untuk varian itu sebenarnya nggak bisa dibilang juga yang paling sakti off-roadnya adalah varian yang paling atas. Kalau di Jeep Wrangler, kita tahu varian yang paling atasnya adalah Rubicon. Jadi itu fitur off-road yang paling lengkap. Tapi kalau di Ford Bronco ini, atau di banyak Ford yang lainnya, dia variannya itu sebenarnya masih bisa di-customize lagi. Jadi belum tentu untuk paket yang fitur off-roadnya lengkap, itu ada di yang varian atas. Jadi kita juga bisa pilih misalnya varian yang bawah, tapi kelengkapan off-roadnya itu ada semua. Ya, jadi kayak ambil contoh, kalau di Ford Bronco ini, dia buat varian yang off-roadnya itu dinamakan Sasquatch Package. Dan itu bisa diaplikasi di
Wildtrak, atau mau diaplikasi ke yang varian lain, misalnya Badland atau yang lainnya, itu bisa. Jadi menurut gua jauh lebih bisa nge-customize, jauh lebih fleksibel, walaupun di satu sisi kalau orang mungkin pertama kali mau beli kayak misalnya Ford Bronco atau Ford yang lainnya, mereka bingung karena semuanya tuh serba bervariatif ya untuk pilihan trim atau variannya. Yang ketiga teman-teman, kita akan ngebahas untuk eksterior. Ya, jadi kalau kita ngomongin untuk desain ya teman-teman, jadi di Bronco yang baru ini juga mengacu ke Bronco yang zaman dulu. Kayak misalnya kalau gua lihat desain untuk headlight-nya atau lampu depannya, lalu juga untuk desain grillnya, ini benar-benar masih mencirikan sebuah Bronco sejati ya, atau Bronco yang kita kenal dari zaman dulu. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gua sangat unik yang berada di ujung kap mesin. Ini namanya adalah trail sight. Sekilas kalau misalnya gue lihat ini seperti kayak pegangan, entah ini untuk pegangan orang, untuk mungkin naik ke atas atau gimana. Tapi sebenarnya Ford membuat trail sight ini gunanya saat kita berada di dalam dan nyetir, kita bisa tahu patokan ujung kanan dan ujung kiri dari Bronco ini. Jadi kalau misalnya kita off-road, kita bisa tahu ya, kita bisa ngukur supaya istilahnya ya mungkin dia nggak terlalu gampang terkena di bagian ujungnya. Tapi kayaknya emang harus dicoba langsung ya, karena kayaknya kalau menurut gue ini bisa jadi lebih ke arah variasi aja, atau emang benar-benar efektif bisa ngebantu kita untuk ngukur jalanan off-road yang biasanya suka ketemu jalanan yang sempit. Tapi selain itu, dia sebenarnya juga ada manfaat kedua, yaitu tempat pegangan yang kita kira untuk tangan ini, sebenarnya ini untuk mengalungkan atau mengaitkan strap. Jadi untuk kebutuhan ngiket, bawa barang sesuatu, ini bisa dicantolin atau dikalungin ke bagian ujung ini. Berikutnya kita geser ke bagian samping teman-teman. Jadi kayak gue bilang, kalau misalnya mobil ini kompetitornya adalah JL, ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu juga. Tapi satu hal lagi yang menjadi kesamaan mereka berdua, bagian atasnya ini sifatnya modular atau bisa dibongkar pasang sendiri. Jadi kayak misalnya untuk atap bagian depannya itu bisa dibuka, untuk bagian yang belakangnya juga bisa dibuka, sampai akhirnya mobilnya berbentuk seperti mobil naked ya atau telanjang. Terus buat pintunya juga sama-sama bisa dibuka teman-teman, tapi yang ngebedain dengan pintu JL, dia pintunya ini frameless, alias nggak ada frame pintunya. Ini yang paling membedakan dengan Jeep Wrangler JL. Selain itu, satu hal yang ngebedain adalah untuk spionnya teman-teman. Jadi kalau misalnya JL, dia spionnya itu ngikut ke pintu, tapi kalau misalnya di Bronco ini, dia spionnya justru ngikut ke bagian bodi. Itu dia makanya kalau misalnya kita buka, hati-hati ya, takutnya mentok. Walaupun sebenarnya ya udah dihitung, tapi bisanya kalau kita ngebukanya agak kaget, agak kelempar gitu, takutnya dia istilahnya tekukannya masih agak sedikit mentok ke bagian spion. Dan kenapa Ford bikin spionnya ini nempel ke bodi? Karena supaya saat off-road tanpa pintu, itu tetap kita bisa punya spion teman-teman. Dan kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, itu cukup normal, orang-orang pada off-road pakai 4x4 mereka dengan keadaan telanjang. Bukan drivernya ya, atau penumpangnya telanjang, tapi mobilnya telanjang. Tanpa pintu, tanpa atap, ya jadi naked istilahnya. Selain itu teman-teman, di Bronco sekarang ini yang gue suka, dia ada beberapa titik yang mereka bilangnya aksesoris ready. Ambil contoh misalnya di bagian samping dari spion ini, dia ada bautan yang sifatnya ini udah siap kalau misalnya kita mau nambah aksesoris, seperti contohnya lampu sorot dan lain-lain. Atau di bagian atas ini, di ujung atapnya dia juga aksesoris ready, covernya tinggal dibuka, itu udah siap untuk kita ngebaut, misalnya kita mau masang light bar ataupun aksesoris lainnya. Jadi emang mobil ini kurang lebih Ford Bronco pikirin tuh udah untuk ke arah orang dandanin. Dan ternyata bener, akhirnya banyak yang ngebuat aftermarket atau aksesorisnya, karena emang si Bronco sendiri tuh kepengen supaya brand-brand yang biasa ngebuat aksesoris off-road untuk istilahnya segera berlomba-lomba untuk bikin aksesorisnya. Kalau Jeep kita tahu dari zaman dulu aksesorisnya udah banyak, parts-parts aftermarketnya itu udah banyak banget. Tapi kalau Bronco kan baru lahir lagi nih. Jadi Ford ngebikin supaya para brand itu dengan mudah bisa menempelkan barang-barangnya mereka di
Ford Bronco ini. Lanjut ke bagian belakang teman-teman. Jadi Bronco dengan kompetitornya yaitu Jeep JL, dia kurang lebih format ya, atau layout di bagian belakangnya juga hampir sama. Posisi ban serepnya juga sama-sama di sini. Kemudian untuk ngebukanya juga sama. Jadi kita buka pintunya, dia itu nge-swing ke samping. Kemudian setelah ini dibuka, baru bagian atasnya yang dibuka. Nah, kacanya modelnya liftgate ke atas. Persis sama kayak Jeep Wrangler. Tapi yang unik teman-teman, ini dalam sini ada beberapa tas. Ini ada satu yang udah dibuka. Jadi tas ini, dia fungsinya itu adalah untuk menyimpan pintu. Jadi kedua pintu di sini, itu bisa disimpan ke dalam tas ini. Yang mana kalau menurut Ford ya supaya untuk penyimpanannya lebih gampang. Jadi orang ada yang mungkin dari rumah menuju ke tempat off-roadnya, mereka masih pakai pintu. Setelah udah di area off-roadnya, pintunya dilepas, mereka bisa masukin dulu ke sini. Jadi pintunya nggak baret, nggak kejedot-jedot, dan pastinya lebih aman. Ya, cukup menarik sih. Ini kadang-kadang nggak kepikiran juga, tapi menurut gue jadi satu hal yang sebenarnya boleh dibilang penting juga untuk ngejaga pintu kita supaya nggak bonyok atau nggak lecet. Oke, berikutnya teman-teman, ini yang mungkin juga kalian tunggu-tunggu ya. Kita akan ngolong untuk ngelihat bagian kaki-kaki. Nah, tapi sebelumnya gue pengen ngasih liatin dulu untuk ban dan velgnya yang ada di Ford Bronco. Dia velgnya bervariatif teman-teman, tapi untuk yang di varian Wildtrak ini, dia pakai velg alloy 17 inch, dan untuk bannya ini pakai General Tire. Tipenya atau modelnya yaitu Grabber AT. Dia boleh dibilang sebenarnya adalah AT yang cukup kasar. Kalau di Indonesia yang AT kasar ini seperti misalnya BFG AT dan juga Maxxis Bravo. Itu adalah salah satu contohnya. Tapi kalau misalnya di mobil ini, dia menggunakan ban keluaran General Tire. Ya, jadi ya walaupun dia AT, tapi profilnya emang udah lebih ke arah untuk off-road ya, cocoknya ya. Jadi resikonya kalau kita pakai di aspal emang sedikit lebih berisik ketimbang kita pakai AT yang profilnya lebih halus teman-teman. Nah berikutnya kalau kita ngomongin untuk sistem suspensinya. Jadi di Ford Bronco ini ada yang namanya HOSS, HOSS, yaitu High Performance Off-Road Stability Suspension. Jadi teknologi itu adalah teknologi yang mungkin istilahnya apa ya, dikembangkan ya dan juga dibanggakan oleh Ford, di mana HOSS itu memiliki 4 level, dari level 1 sampai level 4. Kalau level 1 itu ada di Ford Bronco yang varian bawah, sementara yang level 4 atau yang teratas dia ada di Ford Bronco yang Raptor. Dan yang ada di Bronco ini adalah yang level 2. Jadi untuk yang level 2, dia shocknya ini masih menggunakan shock yang dibuat oleh Bilstein. Sementara yang varian atasnya itu udah pakai keluaran dari Fox. Nah, yang gue suka sebenarnya sama kayak di Ranger Raptor, di mana untuk arm yang bawahnya atau lower armnya, dia bahannya udah aluminium. Jadi udah kayak arm yang biasa dipakai buat off-road racing, teman-teman. Dan yang suka gue jelasin, kenapa gue seneng banget sama suspensi dari Ford, ketimbang kalau misalnya kita bandingin sama suspensi misalnya yang ada di Toyota atau Mitsubishi. Gue ambil contoh misalnya kalau bandingin Ranger ya dengan Triton dan Hilux, dia itu as rodanya lebih besar. Dan di sini juga sama, ukurannya cukup besar. Dan yang kedua yang gue suka adalah spindle. Ini adalah spindle yang menghubungkan dari bagian bawah sampai ke bagian atas ini. Dia spindle panjang. Jadi posisi upper controlnya juga panjang atau tinggi ya. Jadi dia kalau kita ngomongin untuk travel suspensinya bisa lebih panjang ya, bisa lebih jauh, stabilitasnya lebih baik, dan performa off-roadnya juga lebih baik teman-teman. Ini yang gue suka. Jadi kalau kita ngomongin untuk suspensi yang ada di Bronco, sebenarnya kurang lebih sama kayak gue lihat di Ranger atau F150. Yang nggak benar-benar persis sama, tapi pada intinya off-road oriented. Lanjut kita ke bagian samping teman-teman. Jadi yang gue suka juga dia skid plate-nya atau deck pelindungnya udah lengkap ya. Semuanya bahannya besi. Jadi mau yang bagian depan, untuk di bagian kaki-kakinya, terus untuk yang tengah kayak misalnya untuk nutupin
tangki bensin atau juga untuk nutupin transfer case, itu emang semua udah di cover semua. Nah, itu termasuk yang di bagian sana, teman-teman. Jadi emang makin ngejamin buat kita yang emang mau off-road, ya nggak perlu takut lagi ya bawahnya akan mentok karena terlindung oleh deck ini. Terus yang gardan belakang, ini yang gue lihat di sini adalah untuk armnya, lower armnya atau arm bawahnya, dia cukup panjang. Kalau udah kita pakai long arm gitu, dia untuk travelnya lebih oke, untuk stabilitasnya lebih oke, dan pastinya lebih minim ya. Dari yang namanya ban itu mudah terangkat atau tidak stabil. Di bagian belakang, gue pengen kasih liatin untuk gardannya, teman-teman. Ini dia. Jadi gardannya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jeep JL ya, itu sebenarnya kurang lebih sama. Dia gardannya keluaran dari Dana, tapi dia punya nama sendiri yaitu Dana Advantech. Tapi sebenarnya kurang lebih dia hampir sama dengan Jeep JL ya. Jadi basicnya itu Dana 44. Dan untuk sistem suspensinya sama-sama 5 link. Jadi link arm 2 di bawah sama sana, terus ada yang 2 di atas, dan 1 yang menyamping atau yang penhard. Jadi kurang lebih kalau gue lihat sistem suspensinya itu hampir sama dengan Jeep JL, cuma yang gue suka posisi untuk shocknya dia itu lebih miring ya, lebih tidur ke depan, dan desainnya emang kalau gue lihat sedikit lebih enak untuk performa off-roadnya dari geometrinya, minimal dari geometri ya, bukan dari yang udah gue rasain, tapi yang gue tebak dari geometri yang ada, ini lebih enak, sedikit lebih enak dari JL untuk di suspensi belakang. Dan sekarang kita akan ngebahas untuk interior. Gue pengen nyoba dulu dengan pertama duduk di jok belakang, teman-teman. Oke. Udah dilipat kursi depan, bismillah. Assalamualaikum. Ya, oke. Gue geser yang ke sebelah kanan. Gue pengen ngerasain gimana duduknya di baris kedua nih. Oke. Headroomnya masih lega. Persis 1 jengkal, sekitar 15 cm. Bodi bagian kakinya juga lumayan, masih ada sekitar 10 cm. Dan jok depannya ini udah posisi gue nyetir, jadi udah cukup mundur, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dibandingkan sama JL, kira-kira untuk yang versi 2 pintunya nih, lebih luas mana? Kalau gue rasain, kayaknya agak sedikit lebih luas ini. Tapi nggak terlalu, nggak terlalu segitu juga gitu bedanya. Soalnya, ya tetap aja konfigurasinya sama seperti di JL kan. Tapi kalau kita ngeliat dimensinya, emang Jeep JL sama Ford Bronco yang sama-sama misalnya 2 pintu, itu panjang dan juga lebarnya emang sedikit lebih besaran di Bronco. Kemudian berikutnya apa aja yang ada di bagian belakang, kayak misalnya ada cup holder, ada 1 buah, sebelah kanan juga sama, cup holder aja. Terus di bagian konsol boxnya, bagian belakangnya ada untuk colokan USB, dan juga sebelahnya ada colokan untuk soket rumah atau AC. Nah, berikutnya yang gue pengen kasih lihatin teman-teman adalah untuk atap modularnya. Jadi kan di JL nih sama nih, kayak Bronco, bisa sama-sama dilepas atapnya. Kunciannya juga sama, dia modelnya yang pengunci gini aja tinggal diputer untuk ngebukanya, sama praktisnya kayak di JL. Depannya ada yang model pengungkit, ini jadi tinggal ditarik aja ke bawah untuk ngebukanya. Tapi yang ngebedain dia di bagian tengahnya sini, dia nggak ada barnya ya, atau nggak ada palang pilar B-nya. Itu yang katanya menurut Bronco, jadi kalau misalnya dibuka ini emang kurang lebih penumpang di dalam bisa ngelihat ke atasnya tuh lebih lega ya, lebih nggak kehalang ada banyak palang-palang gitu di atasnya. Walaupun sebenarnya mungkin di satu sisi faktor safety kayaknya lebih oke kalau ada pilar B di atas ini ya, ketimbang yang modelnya bener-bener kosong melompong. Jadi kalau atapnya dibuka nih nggak ada pilar B-nya, nggak ada palang tengahnya. Dan sekarang teman-teman, kalau untuk kita ngomongin di bagian depan, nah pertama gue pengen ngasih liatin dulu untuk interiornya nih. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita udah ngelihat interior yang ada di Ford Bronco Sport, itu kurang lebih sama kayak kebanyakan
crossover SUV lainnya ya. Desainnya lebih kalem, lebih manis. Tapi kalau di Bronco ini, dia desainnya lebih mencirikan sebuah American truck. Lebih besar, lebih bulky gitu ya, lebih mengotak, dan terlihat memang style itu lebih kaku, teman-teman. Nah, tapi yang pengen gue pertama kali ngasih impresi ke teman-teman adalah untuk yang kaitannya dengan convertan. Yang tadi setir kiri jadi setir kanan. Pertama, kalau gue ngeliat lurusnya posisi duduk antara jok dengan setirnya, ini udah dapet, aman. Karena convertan kadang-kadang yang boleh dibilang gagal gitu ya, suka kayak nggak lurus gitu antara kita duduk dengan si posisi setirnya. Terus kalau ngeliat ini kayak misalnya untuk transmisi, terus untuk cup holder, ini kan juga di switch. Tadinya dia posisinya di kiri, ini sekarang di kanan. Sekarang ini juga menurut gue juga sama-sama rapi, sama-sama oke. Si handle-nya ini atau pegangan tangan, hand grip untuk yang jadi penumpangnya, itu juga udah dipindah ya. Tadinya kan adanya di sebelah sini. Overall rapi semua teman-teman. Tetap ada footrest-nya juga untuk yang di bagian sisi kanan. Karena kalau aslinya itu kan footrest-nya kan di sana. Karena drivernya kan tadi sebelah kiri. Dan satu lagi, ini kalau gue lihat untuk si bukaan kap mesinnya juga udah dipindah ke kanan. Yang aslinya di kiri. Sama satu lagi yang juga tricky dan kadang-kadang orang juga tidak menyadari adalah untuk kaca spionnya. Karena untuk kaca spionnya ini sebenarnya antara kanan sama kiri itu beda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya itu lupa untuk dibalik, yang ada kita pas nyetir di sini itu ngelihatnya terlalu jauh, terlalu zoom out, tapi yang jauhnya sana justru terlalu zoom in. Jadi bisa jadi itu malah bikin kita susah untuk ngeliat ke belakang. Kalau konvertan itu enggak nge-switch juga si kaca spionnya, teman-teman. Kemudian kalau ngomongin untuk displaynya, dia modelnya itu untuk bagian speedometernya di sebelah kiri, modelnya masih analog. Sisanya udah full layar digital. Ini kita bisa ngelihat status off-road-nya, maksudnya apa udah aktif 4x4-nya apa belum. Terus di bagian sini RPM-nya model digital seperti ini, ada speedometer lagi, ada fuel level, dan ini untuk keterangan status berbagai macam yang bisa ditampilin di sini. Ini coba gue switch, gue ganti, jadi selain untuk off-road statusnya ada pitch and control-nya, terus dia juga ada untuk tire pressure di keempat roda, berapa tekanan anginnya, terus ini gauge-nya, ini ada turbo boost-nya, kemudian ada oil temperatur, transmission temperatur, dan yang terakhir voltase dari aki. Oke. Sementara kalau untuk bagian tengah, teman-teman, ini dia bagian sisi kanannya ini ada menu kecilnya lagi yang bisa kita ganti independen ya atau terpisah. Ini ada zone lighting, ini menurut gue juga oke banget, gue udah sempet nyobain. Ini dia, features zone lighting. Jadi di zone lighting ini kita bisa ngaktifin lampu yang ke sisi depan, sisi belakang, kanan, kiri. Ngaktifinnya di sini. Mungkin karena ini siang jadi nggak kelihatan jadinya. Cuma mobil ini ternyata memiliki banyak lampu penerangan tambahan. Jadi nggak cuma di depan, tapi juga ada yang belakang dan juga samping. Itu dia. Jadi menurut gue lumayan ngebantu banget kalau kita yang suka off-road ya. Atau kita camping, begitu sampai tempat camping kita mungkin tenda di sebelah kiri. Jadi kita akan ngaktifin yang lampu sebelah kirinya. Nah, bisa juga dinyalain semua. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut lagi, gue yang ke bagian kanannya lagi. Tadi selain zone lighting, ada off-road statusnya lagi, ada fuel economy, terus untuk tripnya, navigasi dan lain-lain. Sementara di sini juga sama, dari mulai audio, kita untuk phone, navigasi, ini untuk kebutuhan koneksi dari Apple ya atau Android, setting dan juga features. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomong transmisi, dia transmisinya itu pakai automatic 10 speed. Sementara untuk transfer case-nya, dia itu ada teknologi yang mereka namakan goes over any types of terrain. Jadi istilahnya bisa melibas segala macam medan. Ini pilihannya itu 2H, 4H, dan 4L. Dimana untuk mindahinnya tinggal kita pencet aja teman-teman di sini. Nah, jadi begitu kita pencet misalnya ke 4H, udah mulai dia berubah jadi 4H, tulisannya di bawah sini.
Kemudian di tengahnya ini ada yang namanya trail control, teman-teman. Dimana trail control ini semacam kayak cruise control tapi versi off-road. Jadi kalau kita pakai di medan off-road, trail control diaktifin, dia itu bisa jalan sendiri. Dan sama, speednya juga bisa kita sesuaiin, teman-teman. Jadi persis sama dengan cruise control. Terus kemudian yang terakhir, ini di God Modes ini juga ada untuk terrain management alias untuk manajemen di berbagai macam permukaan jalan berbeda. Jadi cukup kita puter aja, teman-teman. Ini coba gua kasih liatin ke sini. Jadi dia itu modelnya ada yang seperti untuk yang normalnya, kayak misalnya Eco, terus juga ada yang normal mode-nya. Tapi untuk yang mode off-road-nya juga lengkap, teman-teman. Jadi kayak misalnya coba gue putar lagi, di sini sports masih yang normal, kemudian slippery, ini juga sebenarnya bukan mode off-road tapi mode untuk di jalan harian juga. Terus habis gitu untuk yang off-roadnya ada sand, terus ada mud atau ruts ya. Terus kemudian yang gue paling suka dia ada baha, dimana baha ini adalah medan ya atau area off-road di daerah Amerika Tengah, persisnya sebenarnya sih di Meksiko ya. Baha itu jadi salah satu kejuaraan off-road racing yang paling terkenal. Jadi kalau misalnya kayak mobil-mobil gennya yang udah high speed performance di off-road, itu di Amerika salah satu kiblatnya adalah Baha. Kejuaraannya kayak Baha 1000, Baha 500, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita udah off-road mode gitu, ini untuk kameranya udah bisa diaktifkan untuk yang depan. Dan sama bisa dikulik juga, jadi kita benar-benar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat kita off-road. Nah, ini modelnya ada yang lebih menarik lagi, benar-benar potongan 3 gini, jadi dia lebih akurat ya, nggak ada bagian yang ketarik gitu secara visualnya. Terus untuk yang 4 sisinya juga ada, terus ini yang juga menarik teman-teman, ada yang untuk ke bagian roda. Jadi kita bisa tahu persisnya kita menginjak apa di roda depan yang kanan dan juga yang kiri. Kemudian berikutnya yang menurut gue jadi salah satu hal yang menurut gue juga unik, dia di bagian atas ini ada switch untuk aux ya atau auxiliary. Jadi ini adalah tempat untuk kita mengaktifkan segala macam aksesoris yang mungkin nanti akan kita pasangkan. Yang gue suka bentuknya seperti di kokpit pesawat terbang, dan Ford udah nyediain ini, jadi misalnya kita mau nambah lampu sorot nanti di atas atau di bagian depan, ini switchnya udah disediain, jadi tetap benar-benar rapi, terlihat seperti emang keluaran pabrikan. Soalnya kalau misalnya kita nambah aksesoris, terus kita nambahin switchnya lagi, kadang-kadang yang bikin jelek itu adalah begitu kita taruh, misalnya switchnya ada tambahan pelat di sini untuk nyalainnya gitu, malah jadi jelek ya. Kalau ini udah rapih, mereka sediain tempatnya, jadi secara looks-nya juga tetap oke gitu, nggak terus berubah jadi apa ya istilahnya, jadi kelihatan tempur atau kasar banget gitu kerjaannya. Dan yang terakhir teman-teman, kalau untuk di bagian sini, jadi ini pertama bagian kanan ada hazard, habis itu ada untuk matiin traction control, dan ada untuk turn assist. Jadi turn assist ini kalau misalnya kita aktifin, dia kurang lebih akan membuat si mobil ini untuk balik arahnya itu bisa radius putar lebih kecil. Jadi caranya dengan memberikan tekanan rem atau ngerem di sisi ban yang ada di poros dalamnya. Jadi anggap kalau kita contoh kita balik arahnya ke kanan, ban yang kanan belakang itu dia akan ngerem. Jadi akan nyeret gitu supaya balik arahnya jauh lebih kecil lagi turning radiusnya atau radius putarnya. Dan sementara kalau teman-teman lihat ini di bagian sini kenapa kosong? Karena ini adalah tempat untuk mengaktifkan loker depan, loker belakang, dan juga untuk disconnect sway bar. Nah, jadi kayak gue bilang tadi, enaknya kalau di Ford Bronco, walaupun kita ambil varian yang atas, misalnya wild track kayak gini, tapi kita nggak butuh off-road yang hardcore, yang berat. Kita nggak usah ambil package yang Sasquatch-nya itu. Jadi kita tetap dapat mewahnya, tapi fitur yang kaitannya hanya kepake di off-road yang berat, kita nggak perlu bayar untuk itu. Tapi kalau misalnya kita tetap mau ambil varian paling atas, misalnya wild track, terus kita juga emang butuh fitur off-roadnya, kita tinggal habis itu ngelengkapin dengan Sasquatch package.
Dan itu yang gua tahu di Glamour Auto Boutique, ternyata mereka juga udah siap ready bentar lagi yang varian dengan Sasquatch Package, baik yang 2 pintu maupun yang 4 pintu. Tapi kalau yang hari ini, Wildtrak-nya yang tanpa Sasquatch Package, jadi untuk kebutuhan tambahan kayak lokernya itu emang di bagian sininya kosong, teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Jadi di Ford Bronco, itu dia utamanya ada 2 pilihan mesin. Kalau untuk varian yang bawah, mesinnya dia bensin 4 silinder segaris dengan cc 2,3 liter. Sementara yang ada di varian Wildtrak ini adalah versi yang di atasnya, yaitu 2,7 liter V6. Sama-sama mesin bensin, menggunakan twin turbo, dan mesin ini dinamakan EcoBoost juga. Untuk tenaganya kurang lebih bisa sekitar 330 HP dan torsinya 563 Nm. Jadi kalau ngomongin mesin ini, menurut para owner dari Bronco di Amerika, ini adalah salah satu mesin yang mereka anggap balance. Jadi apa ya, kayak mesin favoritnya yang semua orang tuh pada seneng. Dari sisi tenaganya pas, untuk konsumsi BBM menurut mereka juga masih oke, untuk perawatannya juga oke. Jadi kalau gua analogikan tuh kayak kalau misalnya di sini mesin JK itu yang favoritnya yang Pentastar ya, V6 yang 3,6 liter. Ini juga sama, kurang lebih jadi mesin favoritnya yang sekarang ini cukup banyak orang familiar. Tapi kalau ngomongin mesin dari Ford Bronco, sebenarnya masih ada satu varian mesin lagi yang di atasnya. EcoBoost juga, V6 juga, tapi dia kapasitasnya 3 liter. Dan itu adalah mesin yang khusus ada di Ford Bronco Raptor. Wah, itu nggak kebayang sih, pasti jauh lebih ganas lagi ya tenaga ya teman-teman. Secara kalau misalnya kita tahu di Ford Raptor itu mau yang F150, mau yang Ranger, atau yang misalnya di Bronco, karena dia gennya adalah high speed off-road, jadi orientasinya itu ke arah ngebut. Jadi ya kebayang banget sih, pasti seru banget. Itu jadi salah satu impian gue bisa nyobain Ford Bronco Raptor. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk kita nge-review Ford Bronco setir kanan pertama yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Sebenarnya gue penasaran juga untuk kedepannya nanti kalau bisa nyoba gimana performanya, terutama saat lagi dipakai off-road. Wah, nggak sabar banget tuh. Yang pasti untuk sekarang ini, kalau misalnya gue ngeliat Ford Bronco ini sebenarnya yang spesial tuh bukan hanya karena spesifikasinya aja ya teman-teman ya, tapi juga karena emang ini jadi salah satu hot items yang sampai saat ini di berbagai negara yang setir kanan itu pada menanti. Tapi sementara dari Ford sendiri sampai sekarang belum ada jawaban untuk apakah nantinya akan dibuat yang setir kanan, karena sejauh ini mereka hanya bilang fokus di setir kiri. Jadi di negara-negara yang memang pakai mobil setir kiri, itulah yang udah bisa merasakan mobil spesial ini. Tapi ya minimal dengan adanya yang udah dikonvert ke setir kanan, ini menurut gue bisa ngobatin penasaran juga sih ya. Dan yang gue tahu di Glamour Auto Boutique, karena mereka nggak cuma nyediain yang 2 pintu, tapi ada juga yang 4 pintu. Ya mungkin teman-teman yang emang penasaran, pengen tahu lebih jauh, atau mungkin penasaran juga untuk pengen dateng ngeliat langsung, atau bahkan membelinya, ya kalian nanti bisa langsung aja untuk kontak ke Glamour Auto Boutique yang nomornya ada di bawah ini. Oke, paling sekian dulu teman-teman. Semoga video bermanfaat dan bisa mengobati penasaran kalian. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.